apakah kalian tahu Pancasila sebagai dasar negara? Demikianlah gambaran Pancasila dengan dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengalaman Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dan puluhan provinsi, belasan ribu dan ratusan juta jiwa penduduk. Dengan keragamannya, maka perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menompang tegak bendera negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar negara penyelenggaraan negara, dan Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Setiap negara pasti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi negara Indonesia, dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dan aspek negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila bagian negara dalam bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisi dari pengalaman hidup dalam sejarah pandang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakteristik, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dan nilai-nilai leluhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dari diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukuman yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika tindakan aturan dan hukum di sekolah, maka kehidupan di sekolah akan keacuan dan berantakan. Biasa kalian bayangkan apa jadinya bila warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada teori norma khas Nawakhe sebagaimana dikutubi oleh Dimas Hutomo, Die Sutre Dunu, Der Normal, teori hierarki hukum. Terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu pertama, asta fundamental norma fundamental negara, asbatra sumber hukum. Contoh, Pancasila. Kedua, Statutum, aturan dasar aturan pokok negara konstitusi. Undang-undang 3. Formal Gesut, Undang-undang keempat. Verdonun Autonomous Santus, aturan pelaksanaan peraturan pemerintahan peraturan daerah. Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi Esta Fundamentaron sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagai ditegaskan pada dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan pengaturan negara yang berhubung dengan kehidupan beragam. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum. Sila peraturan Indonesia mesti menjadi arah kebijaksanaan hukum untuk mengantisipasi menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijaksanaan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kalian pasti memiliki kepribadian bangsa masing-masing. Cermatilah kepribadian teman-temanmu. Mungkin kalian akan mendapati ada temanmu yang cenderung kaku dan disiplin. Ada yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Ada pula yang cara berpikirnya sederhana dan tidak mau ambil pusing. Itu semua dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan yang membentuk dan membesarkan dan faktor lainnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap, mental, dan perilaku keseharian. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur. Bahkan sebelum Pancasila dirumuskan, kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila pertama tercermin dari sikap hidup taat menjalankan ajaran agama, berusaha senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan antar umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kepribadian bangsa Indonesia ini diwarnai oleh sila kedua tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila ketiga tercermin dari sikap menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang ambil dengan jalan musyawarah, mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila kelima tercermin dari sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, gemar memberikan pertolongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.